Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul dan berjumpa dalam majlis kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, yang kita beri tema perjalanan setelah kematian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah dari kebaikan menuju kebaikan, dan begitulah kehidupan seorang muslim. Fa idza faragta fansab. Jikalau engkau selesai dari suatu kebaikan, lakukan suatu amalan, fansab, maka berletihlah engkau, bercapek-capeklah engkau. Artinya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memang meraih surga Allah itu tidak mudah. Untuk mendapatkan cinta Allah itu sangatlah berat. Kita butuh capek, kita butuh bersusah payah dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Allah tidak mengatakan fa idza faragta fa'mal. Jikalau engkau selesai dari suatu perbuatan, lakukanlah amalan yang lain. Tidak. Allah katakan fansab, berletih-letihlah engkau, berpayah-payahlah engkau. Maka di sini kandungan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang beriman harus rela capek, rela lelah, rela letih untuk mendapatkan cita-cita kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, mereka rela lelah, rela letih, rela capek untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengingat kisah Nabi Musa alaihi salam yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat, mereka rela mengorbankan nyawa mereka, ya, demi mengorbankan kebatilan mereka, membela kebatilan yang mereka yakini, kebatilan yang mereka lakukan. Mereka mengorbankan nyawa mereka, mereka menyeberangi lautan, kemudian ditimpa oleh lautan tersebut, kemudian mereka mati dan binasa. Begitu juga pasukan Quraisy yang rela
mengorbankan darah dan nyawa mereka demi membela kebatilan mereka, melawan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kehidupan, berpindah dari kebaikan menuju kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang namun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampai kepada pembahasan tentang setelah manusia dibangkitkan. Kata Syekh rahimahullahu taala, fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Maka manusia dibangkitkan akan berdiri dari kubur mereka kepada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak memakai sandal, telanjang bulat, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Di sini Al-Imam Abdul Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan min kuburihim, dari kubur mereka. Hadza bina'un 'alal aghlab. Ini maksudnya hukum atas kebanyakan manusia, hukum atas mayoritas, yang mana mayoritas manusia dikuburkan. Padahal banyak orang-orang yang mati tidak dikuburkan. Iya, ada yang mati ditelan hewan, ada yang mati badannya hancur lebur karena ledakan bom. Ya, ada yang mati tenggelam, ada yang mati hangus terbakar, tidak tersisa. Ya, maka mereka dibangunkan dari kubur mereka. Ini hukum bagi mayoritas. Akan tetapi semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kala. Ya, Allah akan menjadikan manusia berdiri di hadapannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat yang ke-41 sampai 42. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dengarkanlah hari di mana seorang penyeru memanggil dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, zalika yaumul khuruj. Mereka pada hari itu akan mendengar suara yang lantang dan besar, dan itulah hari di mana manusia dikeluarkan dari kubur mereka berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang fase keadaan-keadaan yang ada di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di sebuah dataran yang rata serata-ratanya. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, sebagaimana yang kita lihat pada saat ini di bumi kita. Bumi kita ada pegunungan, ada perbukitan, ada dataran yang rendah, ada dataran yang tinggi. Namun pada hari kiamat kelak, bumi itu akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serata-ratanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Taha ayat 107. La tara fiha 'iwajan wala amta. Engkau tidak akan melihat pada bumi hari itu ada dataran yang tinggi dan ada dataran yang rendah. Ya, bumi pada hari itu adalah bumi yang sangat rata. Serata-ratanya ikhwatul iman. Tidak ada tanda-tanda bagi siapa. Ya, bumi yang seluruhnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqursatin naqi. Ya, warna tanah pada saat itu adalah putih kemerah-merahan. Itu gambaran yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, para ulama kita
berbeda pendapat apakah bumi yang ada yang disebut ardul mahsyar itu bumi yang sekarang ataukah bumi yang berbeda. Ya. Kata para ulama, bumi yang ada pada saat itu, yaitu padang mahsyar itu adalah bumi yang ada pada saat ini. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idal ardu muddat. Surat Al-Insyiqaq ayat ketiga. Wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Jadi mereka mengatakan, ya para ulama mengatakan ini dalil bahwasanya bumi yang ada pada hari kiamat di padang mahsyar itu adalah bumi yang ada pada saat ini. Mereka juga dalil dengan firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang beritanya. Bumi akan bercerita tentang beritanya. Siapa yang melakukan ketaatan, siapa yang melakukan maksiat, siapa yang salat, ya, semuanya akan diceritakan. Ini salah satu dalil para ulama sunnahnya berpindah ketika selesai salat apa jemaah? Salat wajib, kemudian ketika ingin salat sunnah berpindah dari tempat salat wajib. Kenapa? Karena bumi itu akan menjadi saksi bagi orang-orang yang salat di atasnya pada hari kiamat kelak. Begitu juga akan menjadi saksi bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ini kata sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak, buminya berbeda. Buminya berbeda. Apa dalil mereka, ikhwatal iman? Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ketika pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, ya. Kemudian was samawat. Kemudian Allah katakan wa barazu lillahil wahidil qahhar. Demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Ya, bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Kemudian mereka akan menghadap ke hadapan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ala kulli hal para jamaah, ini perkara gaib, ya. Pendapat yang lebih kuat insyaallah taala pendapat yang mengatakan bumi yang sekarang akan diganti dengan bumi yang lain. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh rahimahullahu taala, qauluhu hufatan uratan ghurla. Ya. Kemudian ucapan Syekh rahimahullahu taala mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ghurlan, tidak dikhitan, hufatan, tidak memakai sandal dan yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu manusia tidak memiliki apa-apa. Ya, mereka dibangkitkan sebagaimana mereka dilahirkan. Tapi keadaannya berbeda, ikhwatal iman. Pada hari itu manusia datang ke alam yang baru, ke negeri yang abadi, untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan di kehidupan dunia. Berbeda ketika manusia lahir. Manusia dilahirkan ikhwatal iman, ketika dia sudah mencapai umur balik, dia punya tugas, dia punya kewajiban, dia punya beban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berbeda dengan pada hari kiamat ikhwatal iman. Hari itu hari pertanggungjawaban. Namun hari di dunia ini adalah hari kita dibebankan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Bayangkan ikhwatal iman, enggak pakai sandal,
enggak dikhitan, telanjang bulat. Itulah keadaan manusia pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Maka di sini kita mengingat ikhwatal iman, kekayaan yang kita miliki di dunia ini, kalau tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak ada gunanya, ya, tidak ada manfaatnya. Apa yang dibanggakan oleh manusia ketika dia hidup di dunia ini? Dari kekayaannya, dari jabatan yang mereka kejar, dari pangkat yang mereka cari. Namun pada hakikatnya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pada hari kiamat statusnya sama. Di dunia ini ya. Di dunia ini mereka gagah. Ya, dengan jabatan mereka, dengan harta mereka, dengan pangkat mereka. Mereka bisa menzalimi orang lain semau mereka. Mereka bertindak tanduk sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat mereka. Silahkan di dunia ini ikhwatal iman. Namun pada hari itu nggak ada yang namanya presiden, nggak ada yang namanya camat, nggak ada yang namanya bupati, semuanya sama. Dibangkitkan hufatan, uratan, ghurla. Dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sandal, dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, nanti tidak dalam keadaan dikhitan. Subhanallah. Ya, bahkan ikhwatal iman, orang-orang kafir akan dibangkitkan, digiring menuju padang mahsyar, diseret dengan wajah mereka. Mereka berjalan dengan wajah mereka. Coba antum melihat, ya orang-orang di dunia ini jalan pakai tangan. Tapi di akhirat mereka orang-orang kafir digiring ke padang mahsyar oleh Allah dengan wajah mereka yang berjalan sebagai bentuk menghinakan mereka. Ya, Allah hinakan mereka. Lihat, wajah ini sesuatu yang paling mulia pada tubuh manusia. Makanya dilarang ketika seorang suami ingin memukul istrinya, wala tadribil wajah, kata Nabi SAW. Jangan sekali-kali engkau memukul wajah istrimu. Itu aturan agama ketika memberikan hukuman kepada istrinya. Enggak boleh sentuh wajah, karena dia adalah anggota badan yang paling mulia, ikhwatal iman. Namun pada hari kiamat Allah gunakan dia, hinakan manusia dengan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, ya, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi, bagaimana orang kafir dikumpulkan, digiring di padang mahsyar dengan wajah mereka? Kok bisa? Bagaimana kiranya Rasulullah? Jadi pertanyaan ini pertanyaan logika. Ya, yo ngombe kan kuna leka ngadumukan ada jeluk kiamat ini. Gak coba bayangan dulu. Ada kemudian ngetesin kayak ini. Tes leka ngadumukan tuh jeluk kan. Ngombe kecaran tengesot dari tombong itu ya besangket tahu itu ini. Itu dia pakai wajah kota lima. Sehingga pertanyaan seperti ini keluar dia. Kok bisa? Bagaimana pakai wajah? Itu kata sahabat bertanya kepada Rasul SAW. Faqala alaysa alladhi amshahu 'ala ar-rijlain fid dunya qadiran ala an yumshiyahu 'ala wajhihi yawm al-qiyamah? Bukankah yang menjadikan dia berjalan di atas muka bumi dengan kedua kakinya maha mampu untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat? Bala wa izzatu rabbina. Qatadah mendengar hadis ini mengatakan, benar maha kuasa Rabb kami. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Mereka dihinakan oleh Rabbul Alamin. Sedangkan orang-orang yang bertakwa datang sebagai tamu-tamu Allah yang terhormat. Iya. Mungkin mereka di dunia orang-orang yang dilecehkan karena mereka mengamalkan sunnah Rasul. Mungkin di dunia mereka dicela, difitnah, dicaci, diuji dengan berbagai macam ujian. Iya, mereka dihinakan. Ya. Tapi pada hari kiamat, kata Allah dalam surat Maryam ayat ke-85,
wa yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagai tamu yang terhormat. Subhanallah wa ta'ala. Enggak ada kata kaya, enggak ada kata miskin, enggak ada kata bangsawan, enggak ada kata orang biasa, enggak ada. Di sana adalah yang membedakan adalah iman. Yang membedakan adalah ketakwaan. Yang membedakan adalah amal salih. Yang membedakan kita adalah tauhid kita dan pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda dan saya ingin menjadi tamu yang terhormat di hadapan Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau Anda ingin dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka silahkan lakukan berbagai macam dosa dan maksiat kepada Rabbul Alamin. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan, "Fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin." Kami akan kumpulkan orang-orang kafir serta setan-setan bersama mereka. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi orang-orang kafir akan dikumpulkan bersama syaitan yang merupakan teman mereka, yang selalu mengikuti langkah-langkah mereka di dunia. Ya, berbeda dengan kita ikhwatal iman. Kita orang-orang yang beriman, ya, dilarang menjadikan syaitan sebagai temannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Indahnya Al-Quran berbicara, jangan ikuti langkah setan, apalagi pekerjaan setan. Langkahnya jangan diikuti. Ya, supaya kita jangan sampai mengikuti tipu daya mereka. Dan ikhwatal iman, manusia akan dikumpulkan dengan pasangan-pasangan mereka. Ini bahayanya. Ya, mereka akan dikumpulkan bersama pasangan-pasangan mereka. Kata Allah dalam surat As-Saffat ayat ke-22 sampai 23. Allah mengatakan, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan pasangan-pasangan mereka, konco-konco mereka, ya, yang berteman dengan orang-orang yang bertakwa akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang melakukan kesyirikan akan dikumpulkan bersama pelaku-pelaku kesyirikan. Wa ma kanu ya'budun, bersama sesembahan-sesembahan yang mereka sembah di dunia. Ya. Si nyembah mualan, bemualan kan jadi bedai. Yang menyembah patung, berhala temannya akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, semua akan bersatu berkumpul di satu padang mahsyar. Hewannya, binatangnya, burungnya, yang melatanya, semuanya akan dikumpulkan. Ya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul khalaiqu kulluhum yaumal qiyamah." Seluruh makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat. Al-bahaim, hewan ternak, wad-dawab, hewan yang melata, wat-tair, dan burung-burung, wa kullu syai', semuanya. Fayablughu min 'adlillah, maka di sanalah puncak keadilan Allah tabaraka wa taala. An ya'khudha lil jamma'i minal qarna, ya, di sana akan diambil, diadili hewan yang tidak bertanduk dengan hewan yang bertanduk, yang saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Itulah keadilan Allah tabaraka wa taala. Semua akan dikumpulkan di hadapan Rabbul Alamin. Ya. Ketika burung-burung, ketika mendekati hisab, akan datang pembahasan tentang hisab, ya. Jadi hewan-hewan, burung-burung, binatang-binatang, semuanya Allah katakan kepada dia, "Kuni turaba," jadilah kalian tanah. Semua hewan akan menjadi tanah. Di saat itulah orang-orang kafir menyesal dengan 1000 penyesalan, seraya mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Duhai sekiranya diriku, kenapa aku tidak menjadi tanah saja? Khotal iman rahimani wa rahimakumullah.
Ya. Kemudian walamma, kata Syekh Habib rahimahullahu taala, walamma haddatsa an-nabiy alaihi salatu wassalamu bidzalika qalat Aisyah, ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kondisi manusia seperti itu, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, apakah manusia akan memandang satu dengan yang lainnya? Faqala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dzalika. Kata Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, perkara yang mereka pikirkan pada hari itu lebih berat, lebih sulit dan lebih dahsyat, ya, dari mereka memandang satu dengan yang lainnya." Ikhwatal iman, dari sini kita berpikir, dari sini kita mengetahui betapa dahsyatnya hari kiamat. Ya, betapa ngerinya peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi oleh manusia di hadapan Allah tabaraka wa taala di padang mahsyar. Ya. Lihat para jamaah, manusia tidak ada ketertarikan sedikit pun. Mereka telanjang bulat, tidak dalam keadaan dikhitan, laki-laki dan wanita yang iman, campur baur. Namun mereka tidak pernah terfikirkan untuk menoleh, untuk memandang, untuk melirik satu dengan yang lainnya. Yang ada di benak mereka adalah kedahsyatan tentang hari yang mereka hadapi pada hari itu. Apakah mereka termasuk orang-orang yang selamat ataukah termasuk orang-orang yang tidak selamat di hadapan Allah tabaraka wa taala? Maka karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iya. Tadi orang kafir dihinakan. Orang-orang yang bertakwa, Allah akan tampakkan amal soleh mereka di dunia. Allah perlihatkan kepada manusia. Allah berbangga dengan mereka. Ini loh hambaku di dunia. Mereka melakukan amal soleh. Ya. Lihat para jamaah. Sekarang kita mencari pujian manusia, mencari ridha manusia. Tapi pada hari itu, meskipun mau tidak mau, Allah akan menampakkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Salah satunya hadis yang berbicara tentang orang yang mati syahid. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang terluka di jalan Allah. Dan Allah yang paling tahu siapa yang terluka di jalannya. Ya. Illa jaa yaumal qiyamati, melainkan dia akan datang pada hari kiamat. Wal launu launud dam. Lihat para jamaah, manusia akan datang yang mati syahid di medan pertempuran, mereka akan datang berlumuran darah. Ya, dengan darah-darah mereka. Wal launu launud dam, kata Nabi SAW, darah, warna-warna darah mereka di dunia. War rihu rihul misk, dan aroma mereka seperti aroma kasturi. Bahkan di sana nanti para jamaah, di dunia ini aroma mulut kita yang berpuasa sangat bau. Tapi pada hari kiamat inilah dia akan mendapatkan janji Nabi SAW, la khulu fi famil sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Pada hari itu aroma mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada aroma kasturi. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan, lihat para jamaah, orang-orang yang beramal soleh Allah muliakan mereka. Orang-orang yang suka menjadi muazzin, kata Nabi SAW, al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Saya Muslim, orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Mereka diberikan panjang leher, bukan berarti itu aib. Jangan antum hayalkan. Coba sejengkal dene. Ngombe kepelo ini jelo kiamat ngana lawan jam mikir. Cengi seruan lawan ngana. Enggak usah dihayalkan ya mata iman. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya beriman pada hari kiamat.
Iya. Di dunia mereka mengumandangkan Allahu Akbar, mengumandangkan kalimat-kalimat Allah, meninggikan kalimat-kalimat Allah, menyeru manusia kepada salat. Pada hari kiamat Allah tinggikan mereka dengan kemuliaan. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat Allah akan memanggil amalan yang kita anggap sepele. Orang memanggil orang-orang yang saling cinta karena Allah, orang-orang yang berteman karena Allah, karena satu akidah, karena satu agama, karena satu manhaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul," Allah berfirman dalam Sahih Muslim, "Ayyuhabbu bi jalali." Allah berfirman, mana seluruh makhluk, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Mana dia, mana? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan berikan mereka nauman, yang mana tidak ada nauman kecuali nauman yang aku berikan kepada mereka. Ikhwatal, ini amalan yang sepele, namun ini kaitannya dengan perkara akidah, ikhwatal iman. Cinta karena Allah, membenci karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, bukan karena embel-embel dunia, bukan karena satu angkatan, satu alumni, enggak. Tapi karena murni, karena akidah, ikhwatal iman, karena Islam, karena iman, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Kemudian juga para jamaah sebaliknya, orang-orang yang melakukan maksiat akan dihinakan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Di dunia Anda pandai menyembunyikan, di akhirat akan ditampakkan dengan sejelas-jelasnya. Lihat para jamaah, orang yang suka khianat, nah, di dunia selamat dari pengadilan, akhirat nggak ada kata selamat. Di dunia bisa mengelak, oh saya sudah tunaikan amanat saya, oh saya sudah begini. Anda bisa berkelit, Anda bisa bersidat lidah, ya, untuk berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada Anda. Namun pada hari itu kata Nabi SAW, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bihi. Setiap pengkhianat akan diberikan bendera, tanda pengkhianatannya, supaya dia dikenal. Para jamaah, ya, di dunia bisa selamat dari hukum negara, nggak boleh jadi kiamat nih. Berkhianat begini jelas pada benderanya. Kemudian juga para jamaah, orang yang suka mengemis-ngemis, meminta-minta. Hadis yang sering antum dengar, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laisa ala wajhi muz'atu lahmin. Orang yang suka terus meminta-minta, kecuali pada hari kiamat kelak dia akan datang tidak ada sepotong daging pun, sekerat daging pun di wajahnya. Kemudian juga akan dipermalukan orang-orang yang sombong, akan dipermalukan di hadapan Allah. Lihat para jamaah, mereka di dunia merasa hebat, ya, mereka di dunia merasa lebih atas, lebih tinggi daripada orang yang lain, daripada orang lain. Tapi pada hari itu mereka Allah jadikan kecil, ya, seperti semut, bukan kayak kurcaci. Kayak film-film animasi itu kita ditipu sama film itu. Kecil katanya kayak kurcaci, kayak peri-peri kecil, enggak. Kayak besar semut, ikhwatal iman. Orang yang sombong, onya-onya ini berjamaah. Ikirang sombong, nah onya-onya saling atasin. Kenapa coba-coba saling atasin engkau dulu ini? Seru tersombong ini berjamaah, seru, ya. Contoh kecil nih, contoh kecil. Ada senior ditegur oleh junior. Ada senior hijrah
ditegur sama junior hijrah. Dinasihati. Apa katanya? Nawa me nasihatin aku, juluan aku ngaji kan anta. Ndak onya-onya ini pernya, onya-onya. Jangan sampai terucap. Keduk be. Tima dia kada menang ukurannya keduk be. Amun nangane orang kata, kalau begini ucapan kita, pirang ngaji. Berumat tahu alif ndonga, wah layak aku ngaji aku mana. Ente baru hijrah, saya udah dulu. Awal dakwah ini saya hijrah. Kata ini kesombongan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Lihat kata Nabi SAW para jamaah. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal az-zarri. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan, digiring pada hari kiamat di padang mahsyar seukuran semut kecil berwujud manusia. Dia hayalang aja dulu kakak. Lawan betul kita ya. Min kulli makan. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Bahkan lagi para jamaah, orang yang punya istri lebih dari satu akan dihinakan oleh Allah. Jikalau dia nggak berbuat adil, akan datang dalam keadaan encok. Ya, ndengi setuwe. Para jamaah ini, Riri wahai ibu ini, deman wahai ibu ini. Ya, deman wahai ibu ini. Iya, kenapa para jamaah? Karena biasanya ibu-ibu kalau ngomong poligami sensitif. Tapi ini hadis ya mungkin dipakai mendebat suaminya yang pengen poligami. Dia mampu buat adil lon. Datang ding itu di kiamat, kenapa kan? Susah itu ini para jamaah. La ilaha. Yang berat ini para jamaah. Iya. Ini yang harus menjadi pertimbangan orang yang ingin poligami. Hadis ini bukan membela ibu-ibu ini para jamaah, tapi ini pertimbangan bagi semua. Jangan modalnya mau apa modalnya nekat karena bersalah kita ini. Ya, ada fikihnya, ada pembahasannya, ada ilmunya yang harus dipelajari. Dia ke modal-modal nekat para jamaah. Ya, bukan hanya modal semangat saja. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana lahu imra'atan, famala ila ihdahuma." Barang siapa yang punya istri, dua istri, apalagi telumpa. Ya, poligami sunnah para jamaah. Tapi ini ancaman bagi orang yang melakukan sunnah ini tapi nggak adil. Dia itu sunnah Rasul SAW. Tapi sunnah ini butuh pertanggungjawaban yang berat para jamaah. Ya, tanggung jawabannya berat. Terlebih lihat ancamannya khusus ini. Ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ya badannya yang sebelah dalam keadaan miring. Ya, pokok kendaitan mah itu pada zaman di kiamat. Ya. Kendaitan nah ya di dunia ini mana? Terang ya luwih sini nana gundek nadil ngana. Ya. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, saking dahsyatnya pada hari itu orang-orang tidak ada yang saling mengenal. Sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan pada pertemuan yang terakhir dari kitab ini. Ketika kita saling bangkit katanya para jamaah. Saling siapa kita kanca misalnya arah anak ta, seninak ta, aman ta. Ya. Jawabannya dalam surat Abasa. Yauma yafirrun mar'u min akhi. Ya, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya.
Bukan pura-pura nggak kenal. Memang kita sudah nggak saling kenal pada hari itu. Wa ummihi wa abihi, mereka lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Lihat, Allah sebutkan orang-orang terdekat. Allah sebutkan orang-orang yang paling kita cintai dan kita sayangi. Ini Allah sebutkan. Artinya nggak mungkin kita nggak kenal sama mereka. Ada orang yang nggak kenal istrinya, para jamaah. Ada orang nggak kenal bapaknya, anaknya, saudaranya, nggak ada yang nggak kenal. Tapi pada hari itu Allah katakan, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya, istri dan anaknya, masing-masing sibuk dengan perkara dan urusan-urusan mereka pribadi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ini sering saya sampaikan. Kemudian yang pertama kali akan dipakaikan pakaian siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata Nabi SAW, Inna awwala man yuksa yawmal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya yang pertama kali akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Al-mayyitu, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, dari Ibnu Hibban, al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Orang yang mati akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai mati. Wanita mati dalam keadaan membuka aurat bah. Menuhang kuna genta bangkitang lalu jelo kiamat. Wanita yang pakai cadar, ya setelah mereka telanjang bulat, mereka akan diberikan cadar mereka. Subhanallah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, al-amru tsalits mimma yakunu yaumal qiyamati, perkara yang ketiga di antara perkara hari kiamat. Masih ada waktu? Ma asyara ilaihi biqaulihi, yang diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tadnu minhum asy-syamsu. Kemudian matahari didekatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sering kita dengar. Hadis yang masyhur. Ya, hadis yang berbicara tentang perkara gaib yang tidak mungkin nalar kita sampai ke sana. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari didekatkan dari makhluk pada hari kiamat sampai-sampai dekatnya matahari itu seukuran 1 mil. Kata para ulama, iya, ada yang mengatakan 1 mil al-masafah al-ma'rufah, jarak yang dikenal. Berapa kilo 1 mil itu? Hah? 1,6. Nah, sekitar 1,6 kilo. Dari Presak kemana kira-kira ini? Songa? Belum sampai? Pancor? Masa gitu? Songa 2 kilo. Berarti sebelumnya. Tengah matematika dunia berjulu ini kan. Tembayangan matahari ini. Kemudian para ulama mentafsirkan aumilul mikhalah, atau 1 mil mikhalah, atau mikhalah para jamaah celak si jauh angin itu jamaah haji layak no. Lamun celak zaman nangka canggih ngombe angguna merepot telot no celak no nangka tiak aja di pot telot tulis-tulis no muka jari. Ya, kalau celak yang dahulu orang-orang jamaah haji biasa si putar teh no. Nah, itu namanya mikhalah. Jarum ini orang mikhalah pada jamaah. Kaduntang kana ada mata anteno yang kita gunakan di mata kita itu segitu jaraknya merangkut ya sekitar telunjuk ini coba. Segitu dekat matahari nanti. Antara dua tafsiran itu. Fayakunun nasu fi qadri a'malihim fil 'araq, faminhum man yakunu ila ka'bayhi, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, wa minhum man yakunu ila haqwayhi, wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljama.
Ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Coba para jamaah, berapa jumlah manusia pada hari itu? Antum bayangkan, dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir pada hari kiamat. Mereka berkeringat tergantung dengan amalan mereka. Itulah maha mampu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya tebung bayangan coba. Beda-beda. Kalau mun coba tang ngomong lek sopo telaga, bau ke beda-beda atas aibno ka. Bau pendek. Nanti ada bau. Sai wah. Tapi pada hari itu para jamaah, Allah Maha mampu. Ya, jangan antum bertanya lagi, arak kita tabung di dalam kota butang mana? Ya, kan antum bisa bayangkan pada hari itu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara peristiwa pada hari kiamat disebutkan oleh Nabi SAW di padang mahsyar, orang-orang yang mendapatkan naungan. Beruntung orang yang kaya rajin sedekah. Demi Allah beruntung kata iman. Rugi orang yang kaya namun bakhil, kikir, pelit. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi orang kaya asal bertakwa kepada Allah. Aku ya sih sekat ini. Wayan dengan sugi ini la ilaha illallah. Mikir doang yang pesugul kayak peyangna. Apa-apa yang mikir doang. Coba apa kita? Kecuali sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang kaya hati dan kaya harta, namun tidak pernah takut pada jamaah. Coba sekelas Abu Bakar, semua hartanya. Andai kata Abu Bakar kayaknya Bill Gates zaman ini yang punya uang triliunan dolar itu diinfakkan dan Allah, dia akan infakkan di hotelnya. Ya. Makanya para jamaah jangan terlalu banyak berdoa, ya Allah jadikan aku kaya. Sanggup kita dalam tersugi jemaah ini? Hah? Sanggup nggak kita melaksanakan hak harta itu? Kalau kita kaya, ya lagu ya kan ya Allah, ya itu sugi ya Allah, dan duit berskin. Lagu wah sugi, bukti nyata ini. Cuma lamun nara Honda mobil kumbeli mobil kada lalu ngaji. Lagu apa deh mobil juga. Urung lalu ngaji. Bukti ini para jemaah, bukti nyata. Fitnah harta itu berat, bukan ringan. Ya budi Honda ku rajin ngaji nah lagu wah budi Honda aja bah. Goyo na pacu ngaji ampun. Subah itulah besarnya fitnah harta. Makanya kata Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ada namanya payung sedekah. Itu bahasa sederhananya, payung sedekah. Sampai diputuskan di antara manusia sampai datangnya hisab. Di padang mahsyar ada payung sedekah bagi orang-orang siapa? Yang rajin bersedekah ya kata. Bohazan wah ini. Kehazan dulu para jamaah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Nanti akan datang haud, telaga, akan datang hisab, syafaat dan yang lainnya insyaallah. Azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sini ada beberapa pertanyaan. Mau bertanya, masalah buah pala. Apakah benar buah pala itu haram? Iya. Ini pembahasan klasik di kitab para ulama. Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Syafi'iyah, menyebutkan pendapat 4 mazhab mengharamkan buah pala. Iya. Namun sebagian para ulama boleh mengkonsumsi buah pala sedikit jika dicampurkan dengan kadar yang halal.
Kenapa para jamaah? Karena kandungan memabukkan di dalam buah pala tersebut. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, ini dari para ulama yang mengharamkan, ya jumhur ulama mengharamkan, wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ya, dan setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Ya, karena kandungan memabukkannya. Na'am, wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ada yang lain yang bertanya para jamaah? Ya. Berlaku untuk? Iya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis meminta-minta. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, man sa'ala amwalan nasi takassuran, barang siapa meminta harta manusia ya untuk memperbanyak hartanya, ya dia mampu bekerja tapi dia lebih suka meminta-minta. Ini yang terkena ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka tidak termasuk ke dalam ancaman ini. Ya, misalkan orang yang terlilit hutang, dia tidak memiliki harta sama sekali, kecuali dengan cara meminta-minta untuk melunasi hutangnya, maka ini diperbolehkan para ulama. Ya. Kemudian juga orang yang membayar diat, ya, orang yang bayar diat, sedangkan tidak ada uangnya untuk mencukupkan bayaran diatnya, kata para ulama, ini juga diperbolehkan meminta-minta. Kemudian juga orang yang bangkrut, ya, orang yang bangkrut. Ini hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Qabisah bertanya tentang meminta-minta. Yang meminta-minta itu cuma 3 boleh yang meminta-minta. La tahillul mas'alah illa li ahadi thalatha. Enggak boleh minta-minta kecuali 3 kelompok yang saya sebutkan tadi para jamaah. Orang yang kena diat tapi enggak punya uang untuk bayar diatnya, dia boleh meminta-minta. Kemudian orang yang tertimpa kebangkrutan, kemiskinan yang parah, enggak punya harta sama sekali, maka dia boleh untuk meminta-minta. Atau yang punya hutang, ya, punya hutang yang sangat banyak, sedangkan enggak ada untuk dia bayar kecuali dengan meminta-minta, maka ini hukumnya boleh kata para ulama. Allahu ta'ala a'lam. Jelas ini? Hah? Intinya kalau dia nggak mampu seperti hadis ini, ya, yang asabat hujaihah, kata Nabi SAW, punya utang berat, boleh minta. Atau asabat hufaqah, kefakiran yang luar biasa, kebangkrutan, kau boleh dia minta. Ya, cacat tapi duwe banda luwe mendeng-endeng mah kenewah ya ini. Ya, cacat, disfabel misalkan bahasa kerennya, disabilitas, tapi dia punya harta yang banyak misalkan, tak boleh dia meminta-minta, dia terkena ancaman itu. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Yang lain? Baik, kita ambil pertanyaan dari pemirsa. Perbuatan dosa apakah yang bisa mendatangkan siksa kubur selain kafir? Ini sudah lewat pembahasannya. Iya. Riba, ya, ini akan disiksa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi para jemaah, siapa yang ingat? Mereka akan disiksa di dalam kuburannya. Coba perju para jemaah, murajaah dulu ini.
Nah. Hah? Nah, mengadu domba. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ya, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir. Sungguhnya dia berbuat dosa. Ya, dia disiksa karena berbuat dua dosa. An-namimah, ya, yamshi bainan nas bin namimah, la yastatir minal baul. Ya, dia tidak suka membersihkan bekas kencingnya. Nah, ini di antara dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan siksa kubur. Nah, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada saudara yang masih belum mengenal sunnah tentang haramnya rokok? Apabila diingatkan tentang itu, ada saja jawaban untuk membantahnya. Jazakallah khair. Gampang caranya para jemaah. Tahu caranya? Ajak dia belajar tauhid dulu. Kalau tauhid kuat, insyaallah mudah dia meninggalkan. Ya, mudah meninggalkan. Makanya ditekankan tauhid di hatinya para sahabat dulu, supaya syariat yang lain itu mudah dijalankan para jamaah. Ya. Makanya orang-orang hijrah ini, berburu hijrah itu belajar tauhid, belajar tentang akidah yang benar. Itu pertama kali tanam pada diri mereka dulu. Setelah itu kuat, insyaallah akan mudah meninggalkan hal yang haram. Makanya lihat para jamaah yang dimuliakan Allah, khamar itu turun tadarruj. Ya, ketika tauhid sahabat sudah kuat, barulah mantap pengharamannya dari Allah tabaraka wa taala. Mudah mereka menerimanya. Nah sekarang ya ngaji aja, dia belum ngaji kenal sunnah, ya berat antum. Apalagi dalilnya makruh. Ya. Setengah tembalak dengan si geno makruh ini. Namun ngomong makruh, kalau udah ngomong makruh, taker be para jamaah. Makruh ini para jamaah. Lain mazhabku, tidak mazhab dah haram, aku mazhabku makruh. Bang kata muni terus. Iya, tapi para jamaah, kebanyakan lafaz makruh menurut ulama mutaqaddimin itu artinya haram para jamaah. Itu perbedaan lafaz makruh dengan ulama mutaqaddimin, ibaratus salaf dengan ibaratul khalaf. Makruh kalau mutaqaddimin artinya haram. Tapi kalau makruh mutaakhirin itu kebanyakan maknanya apa? Ya dibenci. Lagu itu mulai demen gawe dibenci. Makruh. Lagu payuang itu doang ya. Ya, maka para jamaah yang akan doakan dia hidayah. Ya. Jangankan antum yang nasihati dia. Itu rokok yang dia beli itu tulisannya jelas, merokok dapat membunuhmu. Nah. Lagu tutupnya ya ini. Tutupnya ya. Ditutup sama dia. Tidak peduli. Ya. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, kita disuruh untuk menggunakan akal kita. Akal sehat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian mengingat? Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Ya. Nah, papah rokok ini hilang akal dah para jamaah. Iya, jelas itu. Seluruh ahli medis dunia mengatakan merokok dapat membunuhmu, menyebabkan impotensi, kanker dan yang lainnya. Coba kalau ada orang jualan makanan isinya racun tikus, ada yang mau beli? Enggak ada yang mau beli, khotalim. Tapi lihat para jamaah, kata ini subhatnya perokok nih. Merokok mati, di tengah rokok mati. Ini subhat perokok ini. Enggak. Merokok itu sakit, kita merokok sakit, kita masih mana? Darat tadah kau wah itu lawan ini coba para jamaah. Ya. Subhanallah. Iya. Itulah syubhat mereka. Ya, para penghisap ahlul hisab. Ahlul hisab ini. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pikirkan dengan akal sehat kita. Ya. Coba antum sekarang para jamaah. Uang itu antum tabung. Ya. Belikan anak hadiah, belikan istri hadiah, jauh lebih berfaedah.
Ya, terkadang orang mau bersual kanya senina gara-gara beli rokok. Papa belanja senina aja, sekali belanja ambil bulan ini. Ini beli rokok ini. Bukan susah itu ini. La ilaha illallah. Tapi wallahu taala ala wa ala. Pertanyaan yang lain para jamaah? Ada yang lain? Ah, silakan. Bagaimana? Membayar hutang kepada orang kafir, tidak tahu keberadaannya, cari keluarganya. Iya, antum tanya kepada orang yang di mana tempatnya, misalkan, atau dia antum tahu keluarganya, misalkan kalau keluarganya antum tahu, cari keluarganya. Iya, antum bayar kepada mereka, terutama ahli warisnya. Tapi kalau tidak tahu, iya, kalau orang beriman disedekahkan, iya, disedekahkan untuk amal jariah untuk dia. Kalau orang beriman. Sekarang kalau orang kafir para jamaah ini, nah ini yang jadi masalah. Kita sedekahkan dia, tidak bermanfaat bagi dia pada hari kiamat. Maka solusinya kata lima, ya, tidak apa-apa antum berikan ya uang tersebut, niatnya antum bayarkan dia untuk bayar hutang, penggunaannya misalkan untuk membangun jalan atau yang semisal dengannya. Ya. Untuk sarana-sarana umum nggak ada masalah, tapi niat antum untuk apa? Sebagai bayar hutang kepada dia. Karena namanya hutang pada jamaah, yang hatta kita berhutang kepada orang kafir harus dibayar. Jangan beralasan dia kafir bekafir, nggak ada. Ya, orang kafir itu kalau kita menzolimi mereka, kita didoakan keburukan, mustajab doanya. Itu kata para ulama ketika menyebutkan hadis wattaqi da'watal mazlum. Jauhilah doanya orang-orang yang terzalimi. Jelas ini? Nah, tapi berusaha cari keluarganya dulu. Ya, misalkan dari sana, antum cari di mana nama keluarga fulan. Ya, cari tahu terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak ada, ya berikan untuk pembangunan sarana umum. Insyaallah tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.